sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau anak-anak ibu pada sehat semuanya ya. Buat mamanya, ibu doakan semoga sehat-sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu mau bertanya nih. Hari ini ada yang tahu tidak? Ada acara apa di sekolah kita? Ada acara sosial. Iya, ada acara apa? Oh iya benar sekali. Hari ini kita ada acara sosial ya. Nah, ada pentas seninya juga ya. Nah, jadi kita ada kegiatan drama. Ayo, siapa yang tahu judul drama kita hari ini? Ada yang tahu nggak? Judulnya Pak Tani yang sombong. Nah, di dalam kegiatan drama ini nantinya akan ada yang berperan sebagai petani, jerapah, kelinci, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa dulu ya bersama-sama, yakni doa mau belajar. Ayo anak-anak ibu semuanya angkat tangan. Iya. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kita untuk melihat kegiatan acara kita berikut ini. Nah, anak-anak ibu akan bercerita ya. Pada suatu hari di desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang petani dengan tanah kebunnya yang sangat subur. Sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya tumbuh dengan sangat cepat, Pak petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman-tanaman Pak petani dapat baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak petani yang amat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak petani yang sedang membersihkan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak petani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang kelaparan mencari makan?" Kata siapa? Kata kelinci. Kelinci bertanya dengan wadah yang girang, berharap Pak petani memberi sedikit wortelnya. Dan Pak petani menjawab dengan wadah lembut, "Enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba aku datang untuk memanennya tanpa ada membantu aku. Aku merawat tanaman wortel ini." Kelinci menjawab, "Aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling di bukit mencari wortel, tapi tidak ada yang tumbuh. Dan saat di sana kami melihat ada kejauhan tanaman wortelmu yang sangat subur dan tegas." Pak petani pun menjawab, "Lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu." "Oh tidak, aku tidak akan memberi
Kelinci menjawab, "Tanaman kamu sangat kecil, Pak Petani. Semua tanaman itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa izinnya darinya, maka kita tanam wortel ini bisa tumbuh dengan sangat subur." Pak Petani kembali menjawab, "Siapa bilang semua tanaman aku ini aku yang merawatnya setiap hari mulai dari pagi dan petang, sehingga tanaman-tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur." Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Petani berkata, "Jangan sombong seperti itu Pak Petani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya." Juga benar, tidak teman-teman? Iya benar, kata teman-teman yang lain. Betul itu Pak Petani. Salah satu tanaman lainnya yang ada di sekitar kebun Pak Petani. Tak selang berapa lama, hewan-hewan lain pun melintas dan melihat perdebatan antara Pak Petani dan kelinci. Mereka mencoba untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan, yaitu seekor jerapah, berkata, "Kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut seperti ini? Coba jelaskan kepadaku." Tanya jerapah dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, "Pak Petani tidak tinggi dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel padanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak Petani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikannya. Maka beliau marah dan mengatakan bahwanya semua tanaman itu adalah semata-mata hasil kerjanya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wah, Pak Petani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu, tetapi kita tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untukmu. Nah, sebagai bentuk rasa bersyukur kita, ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan kepada makhluk hidup yang membutuhkan, agar kita bisa hidup untuk saling berbagi dengan yang lain. Benar Pak Petani, tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan. Sahut si harimau. Iya betul, itu akan mendapat rezeki kita. Kukuruyuk. Pak Petani merasa tersudutkan oleh perkataan jerapah. Hei beruang, sudahlah, tidak usah ikut campur dan tidak usah kau mengajari aku. Lebih paham dan lebih mengerti karena aku ini manusia yang berakal, bukan seperti kalian hanya seekor hewan yang hanya tahu untuk makan saja tanpa mau berusaha. Asal sekali perkataanmu Pak Petani, sahut sapi yang merasa tersinggung. Sekiranya kamu sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian di bumi ini, Pak Petani, sahut burung. Melihat Pak Petani mulai tersudut oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci menghaluskan lidah dengan berkata, "Pak Petani, yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kamu mohon maaf jika kamu mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan menambahkan rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing yuk." Kelinci dan hewan-hewan lainnya pun berlalu meninggal kebun Pak Petani. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup dan tinggal di sekitar bukit. Tak selang beberapa lama hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk kebun Pak Petani. Semua tanaman terendam air hujan. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Petani. Mereka melihat kebun Pak Petani sudah terendam air dan rusak sehingga tidak ada satu tanaman pun yang selamat.
lalu Pak Petani datang dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanamannya rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa terulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci. Namun sayang, semua sudah terjadi dan waktu tidak bisa terulang kembali. Nah, anak-anak ibu, dari cerita drama tadi apa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Iya, pertama kita tidak boleh apa? Tidak boleh kikir, tidak boleh sombong, saling membantu sesama makhluk. Iya, karena semua rezeki dan karunia yang saat ini sedang kita rasakan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menghina atau merendahkan makhluk yang lain, karena kalau kita merendahkan berarti kita juga merendahkan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan melihat penampilan pentas ini teman-teman kita yang gerak dan kami dengan judul Allah Sang Maha Pencipta. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini cerita ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jenis hewan dan tanaman. Di pagi yang cerah, ada sebagian hutan lagi berjalan. Halo, perkenalkan, nama saya Singa si Raja Hutan. Saya memiliki kaki 4 dan memiliki ekor. Bunyi suara saya, tak selang berapa lama, melintaslah di hutan yang lainnya. Kami adalah kelinci. Kami sedang hidup berkelompok. Di hutan, kami mendapat cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat-lompat. Tepuk tangan. Di hutan, semua hewan hidup saling bertemu. Seperti kami, para gajah. Hidup kami lebih besar dari hewan lainnya. Dan kami memiliki hidup atau biasa kami menyebutnya belalai yang panjang. Tepuk tangan. Dan aku adalah si harimau. Harimau yang selalu mengaum kalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan, jika mendengar suara aumanku, mereka pasti langsung berlari. Tepuk tangan. Nah, perkenalkan, aku adalah si ayam jago. Akulah yang selalu membangunkan para hewan penghuni hutan. Kalau pagi telah tiba, suaraku berbunyi seperti kukuruyuk, kukuruyuk. Kami adalah sekelompok burung yang tinggal di pepohonan. Kami adalah burung. Sebagian tubuh kami memiliki warna yang indah, dan kami memiliki sayap untuk terbang. Tepuk tangan. Aku adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan bertubuh tinggi. Aku suka memakan daun. Inilah kami, tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari. Kami memiliki tangkai yang tinggi serta berwarna kuning terang. Tepuk tangan. Inilah kami, hewan dan tanaman yang hidup saling berdampingan di hutan. Dan kami adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.